Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi ada info menarik dari klub Malaysia Selangor FA yang kabarnya mereka lagi memantau salah satu penggawa timnas Indonesia yaitu Eliano Renders yang bermain di Liga Belanda atau Eredivisie. Jadi rencananya si Selangor FA ini akan mendatangkan Eliano Renders dan akan bermain di Liga Malaysia. Apakah cocok Eliano Renders bermain di sana atau tetap bermain di Pexwool di Eredivisie? Seperti apa tanggapan kalian? Boleh tulis di kolom komentar. Dan seperti apa reaksi netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Inikah salah satu penyebab sepak bola Indonesia sulit untuk maju? Di balik kemajuan pesat prestasi timnas Indonesia, tersembunyi kenyataan pahit yang diungkap oleh striker timnas Indonesia yakni Oleh Romeni. Oleh Romeni yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia menyebut bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi sepak bola yang sangat besar. Hal ini dikarenakan banyak anak-anak berbakat yang sangat antusias bermain sepak bola. Namun bakat dan antusiasme itu tak didukung dengan fasilitas dan kesempatan yang memadai agar mereka dapat berkembang pesat. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di Eropa. Meski tak memiliki bakat sebanyak Indonesia, pemain muda di sana dibina dengan fasilitas kelas dunia sejak dini. Sementara di Indonesia banyak pemain yang harus berlatih di lapangan seadanya tanpa pelatih profesional atau peralatan yang memadai. Jadi bagaimana menurutmu? Ya sah-sah saja Oleh Romeni berkata seperti itu, karena memang faktanya memang seperti itu di Indonesia. Ya kalau kita lihat memang di Indonesia ini ya masih banyak yang harus diperbaiki kalau sepak bolanya mau maju. Ya, mulai dari liganya, kemudian kompetisi usia mudanya, pembinaan usia mudanya, akar rumputnya itu harus diperbaiki satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya sepak bola kita itu bisa maju. Nah, kalau tidak diperbaiki dari sekarang, ya sampai kapanpun sepak bola kita tidak akan sebagus negara-negara lain. Ya kalau kita lihat untuk sekelas timnas memang ya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah. Mungkin dari sejarah perjalanan timnas, ya mungkin ini timnas terbaik ya untuk sekarang. Karena kalau kita lihat ya permainan-permainan cantik, tidak hanya permainan cantik, hasil-hasil yang diraih dari timnas senior pun ya cukup bagus sejauh ini. Nah, kalau kita lihat, kita tarik lagi ke berbagai sisi, ya masih banyak yang harus dibenahi oleh PSSI. Nah, kalau kita bicara soal pembinaan usia muda, ya masih kurang di Indonesia. Dan bahkan kalau kita lihat soal fasilitas pun ya masih sangat-sangat tidak layak, masih sangat-sangat kurang. Nah, semoga itu yang diperhatikan nanti oleh PSSI, ya jajaran-jajarannya, stakeholder-stakeholdernya, supaya sepak bola kita tidak hanya timnasnya saja yang maju, tetapi mulai dari kompetisi-kompetisi Liga-Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu bisa bagus lah, fasilitas-fasilitas penunjangnya bisa bagus lah. Kita sih berharapnya begitu teman-teman. Kabar terbaru dari Eliano Renders, si El gak masuk skema Sintayong ini menjadi target utama di bursa transfer musim panas nanti oleh tim dari Liga Prancis, yaitu adalah FC Metz. Mari kita bahas, boy. Hal ini dilansir dari beberapa media, salah satunya adalah Marca Indus, yang di sini disebutkan kalau misalnya FC Metz sangat tertarik untuk merekrut bek kanan dari Zwolle yang udah punya caps lebih dari 100 kali untuk Zwolle. Bahkan ini juga dikutip dari Football Transfer Netherlands kalau misalnya ini akan menjadi transfer yang hebat untuk Eliano. Buat lo pada yang nggak tahu nih, kalau misalnya FC Metz itu sekarang bermain di Ligue 2. bukan Ligue 2 yang manggang gawang, bukan ya, tapi adalah Ligue 2, Liga 2 di Prancis atau kasta keduanya lah. Dan sekarang sedang berada di peringkat ketiga untuk berjuang naik ke Ligue 1, Liga 1-nya Prancis. Ini pasti bakal ada yang ngomong kayak begini nih, boy. Ah, ngapain main di Liga 2 Prancis, ini mah turun kasta ini. Udah bener ini main Liga Belanda aja nih, Eredivisie. Mendoan layu nih, gua kasih tau sama lu nih. Sekarang secara koefisien Liga Prancis berada di peringkat kelima di atas Eredivisie Liga Belanda. Sekarang FC Metz itu ada di peringkat ketiga Liga 2 dan kemungkinan besar akan promosi ke Liga 1. Kalau misalnya ini terjadi, boy, dan FC Metz bener ngerekrut doi, tentunya ini adalah suatu peningkatan karir tentunya. Dan yang gue tahu ya, FC Metz ini adalah salah satu tim di Liga Prancis yang punya afiliasi kuat atau hubungan kuat dengan negara-negara Afrika ya. Main-main kayak Sadio Mane itu dulunya main di FC Metz. Sekali lagi nih, setahu gue ya,
Jadi saran dari gue ya buat kalian semua para netizen, kalau ada rumor transfer begini ya udah kita nikmatin aja boy. Nanti kalau misalnya terrealisasi, tugas kita itu cuma dua, ngedukung dan juga ngedoain supaya maksimal karir untuk pemain-pemain timnas tercinta kita. Sumber kalian gimana boy terkait dengan rumor dari Elga masuk skema? Intinya jangan di Liga Indonesia, bukan, maksudnya jangan di Liga Malaysia. Itu turun kasta jauh sekali, itu nanti performamu semakin di bawah Eliano. Kalau ada tawaran dari Liga Malaysia, jangan mau, tolak saja, tolak mentah-mentah. Apalagi dari Liga Konoha, bukan Liga Indonesia, Liga Konoha. Jangan mau. Klub Liga Super Malaysia, Selangor FC, tengah memantau pemain timnas Indonesia, Eliano Renders. Rumor tersebut dikabarkan oleh jurnalis Avineswaran Taharumelengam melalui akun X pribadinya. Pria asal Malaysia itu mengklaim Selangor FC sedang memantau Eliano yang merupakan pemain serba bisa. Selangor sedang memantau perkembangan pemain timnas Indonesia, Eliano Renders, yang mampu bermain sebagai wingback maupun winger. Pemain berusia 24 tahun ini telah mencatatkan 3 penampilan bersama timnas Indonesia dan merupakan adik dari bintang AC Milan dan timnas Belanda Tijani Reijnders. Gimana bos menurut kalian? Setuju? Jangan mau. Kecuali ya negara-negara dari Eropa boleh lah. Tapi kalau untuk ke Asia Tenggara, jangan dulu lah. Kalau Asia bagian yang lain boleh. Tapi kalau untuk Asia Tenggara sepertinya jangan dulu lah. Jangan. Eliano masih terlalu muda bermain di Asia Tenggara, ya hancur karirnya. Pasti hancur dong. Rumors tentang Eliano Renders ke Selangor FC ya, sebenarnya ini just rumors je. Korang janganlah take serius sangat. Kadang-kadang rumors ni kadang-kadang betul dan tak betul. Dan aku pun tak tahu berita ni datang dari mana. Sejujurnya lah, aku dah dengar banyak berita tentang Selangor akan ambil player daripada Indonesia, Selangor akan ambil player-player daripada Eropah. Kadang-kadang berita ni just nak hypekan saja. Mereka guna nama Selangor just guna-guna ni sebab nak dapatkan media doang nanti naik sikit lah bagi orang kenal. Tapi aku rasa ini just rumours biasa. Sebab aku pernah dengar sebelum ni ada berita tentang player ni akan ke Selangor, player ni ke Selangor. Sebab rumours is 100 fake. Dan aku rasa dia takkan ke Selangor. Sebab aku rasa Selangor boleh dapatkan player yang lagi orang katakan macam Indonesia boleh je, macam Ramadan Sananta, Sadir Ramdhani, Egy Maulana, Pratama Arahan pun boleh dapat. Kalau Eliano ni aku rasa dia takkan minat main kat Liga Malaysia ni. Sebab dia Black better main kat Liga Eropah. Sebab dia ni muda lagi, 24 tahun. Bayangkan kau dah perform bagus dekat Liga Eropah kan, kat Eredivisie kan, sampai kelab kau pun bagi kontrak. Mana taknya dia nak main kat Liga Malaysia ni. Bagi aku better dia stay dekat Eredivisie, main kat sana je terus. Dan ya aku rasa dia takkan pergi sana lah. Cerita yang dibuat. Ya agak mustahil juga, karena kalau tidak salah dia baru perpanjangan kontrak dengan Pexual. Itu tidak mungkin lah dia untuk bermain kayak Selangor FC, Selangor FA, FC, mana yang betul? FA kah atau FC? Intinya itulah, jangan bermain di sana. Selangor FC difahamkan telah mengatur langkah untuk mendapatkan bintang muda Indonesia, Eliano Reijnders. Selangor FC telah difahamkan, difahamkan itu. Perkara ini disahkan oleh wartawan terkemuka T. Avineswaran mengenai usaha The Red Giants untuk menambah baik skuad sedia ada yang bakal beraksi di Asia. Anak buah Katsuhito Kinoshi telah kehilangan beberapa tonggak berpengalaman seperti Khuzaimi P, Khairul Azhan dan Safwan Baharudin yang bakal membawa haluan baharu. Intinya jangan bermain di Malaysia lah. Kalau mau bermain di mana pun silahkan. Tapi kalau untuk Asia Tenggara, aduh Eliano kau masih terlalu muda. Kalau bermain di Asia Tenggara, ya hancur karirmu. Nah, hancur. Ikutilah jejak kakakmu itu yang naik-naik akhirnya di AC Milan. Itu kan keren. Jangan ke Asia Tenggara, masih terlalu muda. Tunggu sudah tua-tua baru bermain di Asia Tenggara. Kalau masih muda, fight dulu di Liga Eropa. Kan gitu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi tiba-tiba ada rumor kalau Eliano Renders diminati oleh salah satu klub Malaysia, yaitu Selangor FC. Ini serius? Tiap berita ini langsung diumumkan oleh salah satu wartawan Malaysia yang sebut Selangor FC minat datangkan Eliano Renders. Tapi jujur aku nggak kebayang seorang Eliano Renders, adik kandungnya Tijani Reijnders, yang kita tahu abangnya Eliano itu menjadi andalan di AC Milan. Dan apakah kalian bisa membayangkan sebelumnya Eliano Renders memakai kostum Selangor FC seperti ini?
Apakah kalian setuju guys? Karena kalau menurut aku pribadi aku sangat tidak setuju. Pemain yang bermain di Liga Utama Belanda jika pindah ke Liga Malaysia itu merupakan salah satu penurunan drastis. Karena lebih baik Eleanor Renders itu bermain di kasta kedua Liga Belanda daripada harus bermain di Liga Malaysia. Kalau menurut kalian gimana? Betul, lebih baik bermain di kasta kedua Liga Belanda daripada bermain di Liga Malaysia. Ya jauh sekali penurunan karirnya. Iya toh. Ya hancur juga karirnya. Mending ya di Liga Belanda saja lah. Jangan di Asia Tenggara, kasihan. Masih berkarir di Eropa pada usia muda, klub Malaysia malah coba bajak Eliano. Klub Malaysia Selangor FA tiba-tiba menjadi sensasi. Pasalnya klub tersebut dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia Eliano Renders. Hal tersebut dilaporkan oleh jurnalis Malaysia T. Afineswaran. Jarangnya Eliano tampil di klubnya saat ini. Pekzuil coba dimanfaatkan oleh Selangor untuk membajaknya. Namun tentu Eliano tak serta-merta akan menerima langsung jika ada tawaran. Pasalnya ia masih ada kontrak di Pekzuil hingga 2027. Belum lagi dia lagi di usia emasnya sekarang. Masa iya di usia emas main di Liga Malaysia? Betul bang, masa iya usia emas main Liga Malaysia, kan kocak itu. PSSI tak izinkan Jae In-se dan kawan-kawan gabung ke ASEAN All-Star. Media Vietnam sebut itu keputusan yang merugikan sanksi. Itulah yang ditulis oleh media Vietnam Savien. PSSI sendiri memang tidak mengizinkan sebagian besar pemain penting Indonesia untuk gabung ke ASEAN All-Star lawan MU karena laga tersebut berdekatan dengan laga Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Namun itu malah dikritisi oleh media Vietnam Soha. Soha menyebut bahwa tak adanya pemain seperti Jae, Verdong, Aye atau Emil tentu merugikan pelatih ASEAN All-Star tim sanksi. Di sisi lain mereka juga memaklumi akan hal itu karena Indonesia masih dalam misi penting di kualifikasi Piala Dunia pada Juli mendatang. Ya lebih penting kualifikasi Piala Dunia daripada ASEAN All-Star yang ya potensi cederanya tinggi sekali. Lagian tidak bawa keuntungan apa-apa buat Indonesia itu. Nanti keuntungannya kan buat Malaysia, kan Malaysia tuan rumah itu. Ngapain untuk bermain ke sana kan? Tidak penting juga untuk pemain-pemain Indonesia bermain di sana. Ya sudah bawa saja Rizky Ridho, Asnawi, Pratama Arhan, pemain-pemain yang ada di sini lah, liga-liga Indonesia atau yang bermain di liga-liga ASEAN lah. Bawa saja mereka tuh. Jangan panggil kita punya pemain yang bermain di Eropa tuh. Lucu lah. Tidak seru lah kalau lihat mereka ada di sana. Biarkan mereka fokus dulu ke klubnya lah. Nanti mereka balik untuk timnas yang bermain untuk ASEAN All-Star. Tidak penting-penting juga, bodoh amat. Baru-baru ini, timnas Indonesia dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan untuk memperkuat lini serang dengan mendatangkan striker jangkung berdarah Indonesia, Dean Zandbergen. Pemain berpostur 188 cm ini disebut-sebut sudah menjalin komunikasi dengan PSSI. Dean Zandbergen sendiri merupakan pemain berusia 23 tahun yang saat ini memperkuat VVV Venlo, klub yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Meski lahir di Belanda, Zandbergen memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Informasi tersebut pertama kali diungkapkan oleh mantan pesepak bola Indonesia yang kini aktif sebagai YouTuber, Yusa Nugraha. Bagus, artinya kita punya kedalaman squad di lini depan untuk striker. Jadi ada Ole Romeni, ada Rafael Struik, ada Ramadan Sananta. Jadi kan keren ya, tambah lagi yang baru itu si Dean itu kan bagus itu. Jadi kita tidak kekurangan pemain lagi. Jadi ganti itu bukan karena capek, tapi karena memang strategi dari pelatih Patrick Kluivert. Endaklah, kan begitu. Eliano Renders main ke Liga Malaysia. Apa benda ni weh? Berita terkini, Selangor FC sedang merisik satu pemain yang sangat disayangi oleh fans timnas Indonesia. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Eliano ini merupakan adik kepada playmaker padu AC Milan Tijani Renders. Abang sendiri ada mengikuti perkembangan Eliano sejak dia dinaturalisasikan oleh Indonesia dan serius guys, dia ni kelas. Pemain yang berumur 24 tahun ini bermain di Liga Eredivisie untuk klub PEC Zwolle. Dia sangat versatile guys. Bayangkan Eliano boleh main ke sayap kiri atau kanan, midfield, false nine dan juga fullback. Dari segi cara permainan, dia mempunyai football IQ yang tinggi, tenang dan sangat bagus memegang bola terutamanya dalam kawasan ketat. Satu lagi kelebihan ialah bila off the ball, Eliano pandai mencari ruang dalam kawasan bahaya untuk menerima bola. Sejujurnya kalau Selangor boleh dapat pemain ini, confirm mantap weh. Tambah lagi Faizal Halim kat sebelah kiri, lingkap mereka mesti maut punya. Macam mana fans Red Giants? Apa pendapat kamu tentang kemungkinan Eliano Renders masuk Selangor FC musim hadapan? Komen kat sini. Tidak setuju, titik.
Strike duduk, Kluivert ngelirik, Cruyff senyum tipis, dan Garuda lagi ngintip peluang manis. Oxford lawan Leeds bukan big match, tapi Phoebusnya elit. Di tribun bintang-bintang duduk rapi, Patrick Kluivert, Danny Lanza, dan Jordi Cruyff semua elegan gak lebih. Tapi mata kita nggak cuma lihat ke lapangan, ada satu nama yang bikin penasaran, yaitu Pascal Strike. Bek jangkung, keren tapi cedera, jadi cuma duduk doang. Duduknya deket Kluivert, ini bukan kebetulan semata. Mungkin ngobrol, mungkin diam-diam nyambung rasa, atau mungkin cuma senyum sambil lihat kamera. Strike masih misteri, belum pilih timnas, belum punya janji. Bisa Belanda, bisa Belgia, tapi juga bisa Indonesia. Kita sih berharap hati Strike cepat terserap, sama semangat, sama cinta dari negeri penuh harap. Bayangin dia di GBK, nyanyi lagu Indonesia Raya, Strike diem, mata berkaca, Garuda di dada, mimpi kita jadi nyata. Kluivert diam-diam mungkin ngelobi, bro, Indo tuh bukan cuma nasi padang sama kopi. Kita punya semangat, stadion penuh nyanyi, dan fans yang doanya kayak tsunami. Nah, ini yang kita butuhkan teman-teman. Kalau misalkan Pascal Strike ini bisa masuk ke Indonesia, ini semakin keren. Market value kita semakin bagus, kedalaman squad kita semakin bagus, pemain-pemain kita semakin berkelas, dan peluang kita untuk berada di tempat yang tertinggi, kasta yang tertinggi untuk timnas kita itu semakin terbuka lebar. Karena kita pemain-pemainnya itu diisi oleh pemain-pemain yang standar permainannya itu standar Eropa. Jadi kalau misalkan Pascal Strike ya, hatinya itu luluh. Ya, si Patrick Kluivert dan asistennya kemudian tim scouting dari PSSI berhasil untuk membujuk si Pascal Strike bergabung dengan timnas Indonesia. Ini satu keuntungan besar untuk Indonesia karena dia ini bisa bermain untuk Belanda juga, Suriname atau Belgia kalau saya tidak salah, tapi Suriname tidak kayaknya. Nah, kalau dia bisa memilih Indonesia, nah ini keuntungan besar untuk timnas Indonesia. Ya, kedalaman skuad kita itu luar biasa, apalagi dia berposisi sebagai center back. Jadi ya kedalaman skuad kita untuk posisi belakang tambah bagus lagi. Karena kita sudah punya banyak, ini ada Jay Itzes, ada Justin Hubner, Rizky Ridho, Mes Hilgers, tambah lagi Pascal Strike. Wah, ini keren. Tapi ya kalau misalkan Pascal Strike berhasil bujuk sama tim scouting dari PSSI, keren ya. Tapi yang terpenting si Eliano Reinders jangan bermain di Liga Malaysia karena akan ada penurunan karir dan ya, kemungkinan besar tidak akan dipanggil di timnas. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, terkhususnya Eliano Reinders yang rumornya akan direkrut oleh Selangor FC. Dan kita lihat nanti perkembangan seperti apa, tapi saya sih berharap Eliano tidak ke sana lah. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikut. Hormat.